Mohon izin Bapak Ibu sekalian, kami dari kelompok 1 akan mencoba memaparkan mengenai landasan pemikiran pembelajaran mendalam. Baiklah, untuk pemaparan materi tentang landasan filosofis pembelajaran mendalam ini akan disampaikan oleh rekan kita, Saudara Desi Aridusman. Baiklah, yang pertama mengenai landasan pemikiran pembelajaran mendalam, yaitu landasan filosofis dan pedagogis, di mana berdasarkan teori dari sumber dewasa, pendidikan yang ideal tidak hanya mencetak generasi yang pandai dalam aspek kognitif, di mana tetapi juga memiliki kepekaan hati, jiwa yang tenang, rasa estetis yang kuat, serta fisik yang sehat. Prinsip ini sangat sejalan dengan filosofis deep learning yang menekankan proses pembelajaran tidak hanya sebagai upaya memahami teori dan fakta, tetapi juga sebagai sarana pembentuk kesadaran penuh, mindful, membangun relevansi dalam setiap pembelajaran meaningful, serta menciptakan suasana belajar yang mengembirakan atau joyful. Yang kedua, landasan teoritis. Yang kedua, landasan teoritis ini bersama teori, di mana yang pertama yaitu teori pembelajaran Dangkal pada tahun 1970. Yang kedua, teori konstruktivisme, yakni konstruktivisme itu memiliki cabang pembelajaran. Salah satunya Freudian based learning yang berkaitan dengan keterampilan abad 21. Konstruktivisme ini teori ini dengan teknologi saat ini. Yang ketiga, landasan sosiologi, di mana pembelajaran deep learning berkaitan dengan kondisi sosio-kultural masyarakat Indonesia sebagai pembelajar, di mana kita sebagai masyarakat Indonesia ini merupakan masyarakat yang pembelajar. Keempat, landasan yuridis, ini pastikan berkualitas. Salah satunya melalui pembelajaran mendalam atau deep learning. Yang kedua, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang isinya pengembangan potensi manusia beriman, berakhlak dan berkompetensi. Yang ketiga, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006, pendidikan inklusif untuk penyandang disabilitas. Nah, di mana untuk penyandang disabilitas ini pun mendapatkan perlakuan hak pendidikan yang sama dengan mahasiswa yang lainnya, yang normal ya. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengenai kemitraan vokasi dan teknologi untuk pembelajaran adaptif. Terakhir, landasan empiris. Landasan empiris ini berkaitan dengan 12 kali sejak 1947. Oh ya. Kini kurikulum Merdeka 2020. Kalau untuk saat ini kita sudah memasuki kayak teori belajar konstruktivisme tadi, ada teori belajar yang namanya collaborative learning. Nah, sampai saat ini ada juga namanya BBL. Nah, itu kan dari masa ke masa itu mengalami peningkatan. Sampai saat ini juga sampai abad ke-21 ini yang berhubungan sama teknologi. Nah, itu demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih kepada Ibu Desi Aridusman. Baiklah, demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Ada pantun sedikit ini, Bu. Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa membawa baki. Demikian pemaparan dari kelompok 1. Semoga teman-teman semua mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Semangat siang. Selamat pagi jawabnya. Baiklah, kami dari kelompok 2 di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 2. Namun sebelum diskusi kelompok 2 ini, kami akan memperkenalkan diri. Sebelum memperkenalkan diri, kami akan ada pantun. Kami tidak mau kalah dengan kelompok 1. Pantun kami, siang-siang pergi kondangan, pulang dapat kue panas.
Sebelum kita masuk ke inti bahasan, mari kita saling kenalan. Baiklah, saya sendiri Erna Dewi dari SMP Negeri 8 sebagai moderator. Kemudian di sebelah saya yaitu Falak Ramadanti. Kemudian yang akan menyampaikan materi Ibu Nurul. Kemudian di sebelahnya Ibu Kandari. Di sebelahnya lagi Ibu Rosmalinda Esa. Jalan-jalan ke Mangga 2. Tidak lupa membeli pasar. Selamat datang rekan-rekan semua. Mari kita mulai presentasi dengan bahagia. Di sini dari kelompok 2 kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi, Bu, yang yang berjudul konsep dan kerangka kerja pembelajaran mendalam. Di sini sebelum saya jelaskan seluruhnya, saya akan menjelaskan pembelajaran mendalam dalam kerangka kerja pembelajaran mendalam itu sendiri, yang didefinisikan sebagai pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Itu, Bu, ya. Pada dasarnya untuk rangkumannya adalah itu, dan kerangka kerja pembelajaran mendalam itu sendiri mempunyai 4 komponen. Yang pertama ada definisi profil kelulusan, yang kedua prinsip pembelajaran, pengalaman pembelajaran, dan kerangka pembelajaran. Mohon maaf Ibu, ini kami ambil ininya saja, Bu, rangkumannya saja, karena di situ sudah di PPT-nya semua. Berikutnya yang kedua ada pencapaian dimensi profil kelulusan. Yang mana yang pertama keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua kewarganegaraan, yang ketiga penalaran kritis, yang keempat kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Berikutnya ada prinsip pembelajaran. Yang pertama tadi ada berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Dari ketiga prinsip pembelajaran di atas dilaksanakan oleh 4 olah pikir tadi. Oleh 4 olah. Yang pertama ada olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Berikutnya di sini yang ketiga yaitu pengalaman belajar. Itu yang pertama memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Dan terakhir kerangka pembelajaran itu sendiri ada 4, yaitu ada praktik pedagogis, ada lingkungan pembelajaran, pemanfaatan teknologi digital, dan kemitraan pembelajaran. Itu saja hasil diskusi kami atau hasil pemaparan kami. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun ketidaksempurnaan dari yang kami tampilkan. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Walaupun masih banyak kekurangan, kami sebagai pembawa acara, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul tentang keterkaitan pembelajaran mendalam dengan kurikulum, proses pembelajaran, dan asesmen. Sebelum mulai diskusi pada pagi hari menjelang siang ini, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya sendiri selaku moderator Muhammad Iwan Batari dari Sekolah SMP Negeri 23 Ombung, dan ada Bapak Supriyadi dari SMP 19, dan ada Bapak Yoga Pratama dari SMP 23.
ada juga Ibu Ades Tia Islamwera dari SMP 23, ada Pak Ferry Ibu Ferry Muharleni dari SMP 13, ada Ibu Mujira Ayu dari SMP 11, ada Ani Asmara dari SMP 9, ada Ibu Rohanyati dari SMP 9, ada Ibu Indra Pranata juga dari SMP 13, ada Ibu ada Ibu Sularsi dari SMP 3, ada Bu Bila Ismatullah dari SMP 3, ada Ibu Sinta Handayana dari SMP 32, ada Ibu Soelatun Setia dari SMP Negeri 26. Oke, untuk selanjutnya sebelum mulai diskusi pada hari ini, ada baiknya kita melakukan basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Oke, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Yoga Pratama. Kepada Pak Yoga Pratama dipersilakan. Satu. Baik Bapak Ibu semua, saya di sini mewakili teman-teman akan mengulas materi tentang keterkaitan pembelajaran mendalam dengan kurikulum, proses pembelajaran dan asesmen. Nah, bahwasanya pembelajaran mendalam ini memiliki beberapa karakteristik, di antaranya yang pertama itu dinamis, fleksibel dan responsif. Yang kedua berpusat pada peserta didik. Yang ketiga pembelajaran terpadu. Keempat relevan dan peduli dengan kehidupan masyarakat. Yang kelima pengembangan keterampilan tingkat tinggi. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi digital. Jadi bahwasanya pembelajaran mendalam ini sebenarnya menurut kelompok kami pembelajaran yang sudah kita lakukan selama ini, dan di sini bertumpu pada peningkatan peran-peran. Yang pertama peran guru, kemudian peningkatan keaktifan peserta didik dan pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Kemudian pembelajaran mendalam ini bukan kurikulum baru ya. Di sini bisa kami tarik kesimpulan bahwasanya pembelajaran mendalam itu bukan sebuah kurikulum yang baru, tetapi sebuah metode pembelajaran yang lebih meningkatkan masing-masing peran peserta didik, kemudian peran guru. Di sini tadi ada beberapa Nah, juga tidak lupa bahwasanya pembelajaran itu harus didukung dengan lingkungan sekitar, yaitu orang tua dan masyarakat. Karena kalau kita sendiri sebagai guru untuk meningkatkan suatu kualitas pembelajaran tanpa didukung oleh peran orang tua, masyarakat sekitar dan stakeholder yang mendukung suatu pembelajaran di sekolah, itu maka suatu pembelajaran akan sulit untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, di sini juga kita mau melihat dari itu ada piramida perubahan peran guru dalam ekosistem pembelajaran mendalam. Bahwasanya guru itu melakukan pembelajaran disesuaikan dengan petunjuk atau arahan dari pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, kepala daerah, dan paling bawah guru. Tetapi pada pembelajaran mendalam ini peran guru itu posisinya di atas. Nah, di sini peran guru diberikan suatu keleluasaan untuk mengajar, namun tetap pada rambu-rambu pembelajaran mendalam. Mungkin itu dari saya. Dari teman-teman kalau ada yang mau menambahkan silakan. Ada tidak? Cukup. Nah, mungkin demikian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Bapak Yoga Pratama telah menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami. Mungkin itu saja dari hasil diskusi dari kelompok 3. Sebelumnya kami juga ada pantun untuk tidak mau kalah dari kelompok 1 dan 2. Sebagai penutup, pelangi muncul setelah hujan, warna-warni indah tenangkan hati. Terima kasih hadirin sekalian, semoga sukses selalu menyertai. Baiklah, dari kelompok kami,
Saya selaku moderator mohon maaf bila ada salah kata pada Allah saya manapun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Langsung saja ya, perkenalkan kami dari kelompok 4, kelompok terakhir, dengan tema diskusi kelompok kita yaitu perencanaan pembelajaran yang mendalam. Nah, sebelum kita memulai diskusi atau pemaparan hasil dari perencanaan pembelajaran mendalam tadi, sebelumnya perkenalkan, nama saya Joni Prasetyo dari SMP 52 Kakak Oku sebagai pemandu acara pada diskusi hari ini. Terus sebelah kiri saya ada Ibu Rina Octavia. Dari awal saja Bu ya. Perkenalkan, nama saya Joni Prasetyo dari SMP 52 Kakak Oku. Terus selanjutnya anggota kita ada Ibu Reni Octavia dari SMP Negeri 47 Oku. Terus selanjutnya ada Ibu Junaina dari SMP 51 Oku. Selanjutnya Winda Mustikasari SMP 30 Oku. Terus selanjutnya dengan Bapak Erwin Dinata dari SMP 16 Oku. Selanjutnya lagi ada Bapak Ari Susandi dari SMP 45 Oku. Selanjutnya Bapak Wani Jamaludin dari SMP 8 Oku. Ibu Tina Yuriza dari SMP 41 Oku, dan yang terakhir Ibu Putri Nitayani dari SMP 10 Oku. Ya, tidak perlu lama-lama lagi, langsung saja untuk pemaparan kali ini akan dipaparkan langsung oleh rekan kami, Ibu Tina. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mewakili dari tim kita akan menyampaikan hasil diskusi tentang perencanaan pembelajaran mendalam. Perencanaan pembelajaran mendalam atau PPM adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pengembangan pemahaman mendalam, keterampilan berpikir kritis, dan aplikasi pengetahuan dalam konteks nyata. PPM bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan bagi siswa. Sebelum melakukan langkah-langkah perencanaan, ada hal-hal yang perlu dilakukan, antara lain yang pertama sosialisasi konsep pembelajaran mendalam kepada guru dan siswa. Kemudian Belum, Mbak. pelatihan guru untuk menerapkan metode ini dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga adalah penyediaan infrastruktur pendukung seperti sumber belajar yang lebih efektif dan fleksibel. Langkah-langkah perencanaan pembelajaran mendalam. Pertama, guru perlu mengidentifikasi kesiapan siswa, karakteristik materi dan profil lulusan yang diharapkan. Kemudian yang kedua, guru menerapkan pencapaian pembelajaran, relevansi topik dan integritas lintas disiplin ilmu. Kemudian yang ketiga, guru menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna melalui kegiatan awal, inti, dan penutup. Yang keempat, guru melakukan assessment untuk memantau kemajuan dan memberikan umpan balik terhadap siswa. Yang kelima, guru dapat menggunakan kerangka kerja PPM yang mencakup dimensi profil lulusan, prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, dan kerangka pembelajaran. Yang keenam, evaluasi hasil dan perbaikan sistem. Kemudian yang terakhir, melakukan refleksi dan tindak lanjut untuk melakukan perbaikan ke depannya. Mungkin itu saja hasil diskusi yang dapat kami paparkan. Kami kembalikan lagi kepada MC. Ya,
setelah tadi pemaparan sedikit ya tentang bagaimana langkah-langkah bahkan metode yang digunakan dalam pemahaman pembelajaran yang mendalam. Kurang lebihnya nanti mungkin lain kesempatan bisa kita diskusi kembali lebih lanjut. Intinya bahwa langkah-langkah perencanaan pembelajaran yang mendalam ini itu hampir tidak jauh berbeda dengan kurikulum yang ada, seperti ada elaborasi, ada banyak lagi. Nanti kita bersama-sama kita belajar lagi. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Siang-siang minum jamu. Berbagi ilmu sangatlah penting. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru. Waalaikumsalam. Semoga Bapak Ibu tidak bosan sama suara saya itu prank. Ada pun beberapa yang saya garis bawahi dari pemaparan setiap kelompok tadi, bahwasanya pembelajaran mendalam ini digalakkan oleh pemerintah pasti ada alasannya atau sebabnya. Dari semua yang sudah dibahas tadi, mulai dari perencanaan sampai dengan setiap kelompok itu, bahwasanya pembelajaran mendalam menurut saya dan kelompok dari itu, bahwasanya pembelajaran mendalam ini adalah metode cara pembelajaran, bukan kurikulum baru dari garis bawah itu tadi. Jadi kita tidak perlu ibarat itu parno atau panik, wah ini ada pembelajaran baru lagi atau kurikulum baru lagi. Tetapi pada sejatinya pembelajaran ini adalah sudah pernah kita lakukan atau sering kita lakukan. Mungkin ini digalakkan lagi supaya untuk memunculkan karakter-karakter peserta didik yang lebih aktif dalam belajar. Kemudian tadi ada berapa tadi lupa saya, 6 kalau tidak salah tadi ya, karakteristik itu ditumbuhkan kembali kepada peserta didik, dan peran guru diberikan luas tadi sebagai fasilitator, sebagai aktivator, satu lagi tadi apa ya. Nah, jadi peran kita sebagai guru jangan takut untuk memulai pembelajaran yang baru lagi, karena sejatinya pembelajaran ini sudah pernah kita lakukan dan sering kita lakukan. Mungkin ini digalakkan lagi. Nah, menurut saya karena ini baru ya, hal-hal baru adalah hal-hal yang perlu kita pelajari. Semoga kedepannya nanti pembelajaran mendalam ini dapat kita terapkan di sekolah kita masing-masing dan akan bermanfaat untuk kita sendiri maupun untuk situasi kita di sekolah. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, proses pendampingan pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar, dan juga kami mengetahui apa itu mengenai deep learning yang telah disampaikan oleh narasumber tadi. Yang telah dipahami setelah pendampingan tadi, kami sebagai tenaga pendidik, kami mengetahui apa itu deep learning, dan kami juga dapat mengetahui bagaimana cara menerapkannya nanti dalam proses pembelajaran. Manfaat yang dirasakan hal ini sangat bermanfaat bagi kami, karena dengan adanya deep learning ini kami bisa menerapkannya dalam proses pembelajaran, dan juga ini sangat berguna untuk peserta didik khususnya di zaman saat ini. Yang perlu ditingkatkan dari proses pendampingan hari ini, yang perlu ditingkatkan yakni mengenai materi pembelajaran deep learning ini perlu kita gali lebih dalam lagi, baik itu dari berbagai media sosial atau seperti dari Google, dari contoh-contohnya penerapannya di media sosial lainnya seperti YouTube, TikTok, atau internet yang lainnya. Hal baru yang saya dapatkan setelah mempelajari deep learning, saya dapat menerapkan proses pembelajaran yang berbasis deep learning ini dalam proses pembelajaran di PPKN di kelas nanti. Terima kasih. MGMP PPKN Kabupaten Ambon, sinergi bersama.